selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama ada SMSM, kedua CAK, ketiga GDST, keempat DEPAM, kelima Bevin, ke-6 SLIS, ke-7 Bumi, ke-8 BRMS, ke-9 NRG, ke-10 Dewa, ke-11 BNBR, dan terakhir BP. Langsung saja ke saham pertama, ada SMSM yang ditutup menguat 1,76% ke harga 1440. Kalau dia transaksi asing terus net buy bahkan dari awal bulan Oktober. Kalau dia broker semarinya, SMSM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMSM bisa dibilang strong uptrend dan sudah membentuk dua higher low higher high, dan ya ini menarik di atas 1400 itu bagus. SMSM sepertinya sih konfirmasi break resisten 1400 nih ya. Ini harus dijaga dan kelihatan dua kali mencoba turun terus mantul dan akhirnya break dengan volume besar. Jadi peluang besar melanjutkan kenaikan SMSM kalau ditarik tren dari atas dari semenjak Oktober 2021, high-nya dia akan retest 1500 1520. Ini ya akan diujinya minggu ini. Tapi ini disclaimer on, dan juga EMA 20 sudah di atas EMA 200 dan EMA 60, volume juga bagus. Tapi sepertinya ini tetap ada create volume ya. Kadang tebel, kadang hilang ya. Seperti itu. Kalau baru mau beli bisa nggak di harga sekarang? Ya tutup aja EMA 20 EMA 60 nih ya. Atau kalau Bapak Ibu mau seperti ini, stop lossnya di bawah EMA 200 bisa tuh 5% dengan target minimal 1500 tuh 5% juga. Nah, ini risk reward 1:1 ya. Memang harganya sudah cukup tinggi kalau baru beli harga sekarang. Tapi nggak masalah, itu minimalnya aja 1500, dan bahkan dia kalau tembus trend downtrendnya minimal lagi ya, dia ke 1600 sampai 1650. Nih, risk reward menarik nggak? Menarik harusnya ya. Selama di atas 1400 tetap hold juga bisa dengan target neckline-nya resisten kuat di 1625. Itu profitnya sekitar 14%. Memang nggak bisa besar ya, pergerakannya juga cukup lambat. Jadi seperti itu. Untuk SMSM, kalau dilihat dari candle weekly-nya seperti apa, volumenya bagus, meningkat ya. Kalau candle merah nggak masalah nih, trennya potensi besar ke atas untuk SMSM. Minimal 1500 disentuh. Seperti itu. Untuk SMSM, langsung saja ke saham kedua. Ada CAK yang ditutup menguat tipis 0,72% ke harga 278. Kalau dia transaksi asing, malah net sell. Kalau dia broker semarinya, CAK ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, CAK membentuk candle hammer terbalik dengan volume besar, dan kelihatan kalau dari broker summary-nya ini biasa aja, dan kelihatan juga broker yang akumulasi itu broker retail CC, YP, EXC, KK, LG. Yang jual nih malah jarang dipakai retail lah. NI, BNI Sekuritas memang, habis itu ada YJ, Lotus kalau nggak salah, Lotus Sekuritas, AK, MG, DH. Dan kalau dilihat teknikalnya agak rawan ya, sudah di bawah 280, kecuali besok dia bisa hijau lagi tutup di 280, minimal 280 bagus. Tapi kalau berlanjutkan penurunan karena ini volume meningkat saat turun ya, saat dia membentuk candle hammer terbalik, memang rebound hijau ya. Tapi lihat besok aja, buyer kuat nggak? Kalau buyer nggak ada ya siap-siap didorong ke bawah lagi, itu ada distribusi ya. Kalau mau beli ya bagusnya bukan di 220 lagi, tarik aja neckline-nya. 240, 250 itu area menarik spek buy. Jebol 240 mending stop loss aja dulu ya, tapi belinya di bawah. Cuman kan harus nunggu tuh. Belum pasti juga ke bawah. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau melihat sahamnya itu ada pergerakan di area pertengahan seperti ini, itu melihat kondisi bid offer, melihat chart, kalau tertarik tuh bisa ikut kelas scalping Borneo Trader ya, bisa digunakan untuk saham scalping, untuk swing trade ya, bagaimana buy on weakness, buy on breakout, untuk saham-saham big cap juga bisa dipakai ya tekniknya. Jadi nggak harus scalping tapi bisa untuk swing trade dan lainnya. Kalau tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi, join di kelas scalping. Jadi seperti itu untuk CAK kawan ya. Memang dia berhasil break karena akuisisi oleh Tankop. Jadi itu yang menjadi sentimen. Cuman sayang lah, ada jualan juga di atas. Lihat aja besok Senin Selasa ya. Bagus gak? Kalau dilihat nih harusnya terkonfirmasi break kan dari pola bullish penannya nih, atau symmetrical triangle bisa juga dibilang seperti itu. Dengan support kuatnya 240, jangan jebol. Itu aja untuk CAK. Jadi ya wait and see dulu lah. Lihat gimana posisi untuk Senin, buyer kuat nggak? Kalau buyer kuat ya kita masuk seperti itu ya.
Jadi seperti itu aja untuk Cak. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada GDST yang ditutup menguat 5,6% ke harga 226. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semuanya, GDST hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, GDST volumenya juga meningkat ya, signifikan nih 3 hari 4 kali lipat volume sebelumnya, dan kalau dilihat ini dia berhasil break kembali lagi 220. Jadi kondisi seperti ini ya jangan turun lagi dari 220, itu aja kuncinya kalau mau bagus. Kalau dilihat dia pernah di harga 290 dan tarik tren dari bawah. Kalau tren dari bawah itu ya area 210-200 itu support kuat yang harus dijaga ya. Tapi terlalu dalam kalau ke 210-200 nih. Pokoknya kalau Bapak Ibu punya barang di area 220 itu turun dari itu ya cut aja. Berarti kan gagal naik. Harusnya kondisi seperti ini lanjut aja naik kan, nggak turun lagi. Kalau EMA 20, nah EMA 20 udah di atas, EMA 60 di atas, EMA 200 di bawah, volume meningkat. Kalau dilihat candle weekly-nya bagus, volume meningkat. Ada peluang lanjut ya. Targetnya akan uji 240 lagi dan ya semoga bisa sampai 280 atau all time high di 284. Ini menarik untuk GDST, cuman ya likuiditasnya kecil ya, hati-hati ya, lumayan lah ya, 1000-an 10 ribuan ya, atur masing-masing. Dan ini disclaimer on, ada peluang lanjut naik, target minimal 240 di ujinya. Kalau memang rebound ya 240 itu potensi disentuh oleh GDST. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada DEPAM yang ditutup menguat arah 34,48% ke harga 117. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker sebenarnya DEPAM ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk DEPAM arah telah berhari-hari dia koreksi dan rebound. Apakah ini reboundnya benar-benar naik? Kalau dilihat menurut saya sih enggak ya, belum. Hati-hati nih karena bisa aja malah enggak melanjutkan kenaikan. Kalau dilihat ada peluang uji 120 tuh akan diujinya. Kalau gagal tembus ya udah koreksi lagi. Kalau udah di atas EMA 60 nya nih ya ada peluang lah mencoba naik ya. Kalau dilihat resisten kuatnya itu ada di 140, tembus itu kembali uptrend ya. DEPAM udah turun dalam nih, hati-hati ya. Memang karakternya kalau sekali hijau bisa besokannya hijau lagi ya, cuman biasa buangan juga, setelah hijau dia buangan. Hati-hati tuh 140 dari harga sekarang, berarti harus arah lagi ya, dia 33% naikannya ya. Minimal 120 besok disentuh tuh DEPAM yang naik 3%-an, mungkin 125 sampai itulah untuk DEPAM. Tapi ini super high risk ya, disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk DEPAM. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Bovin yang ditutup menguat 6,46% ke harga 1070. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker sebenarnya Bovin ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bovin mantul dari 980 ya, support kuat semenjak Juni 2022 dan ya cukup bagus nih, bisa jadi tanda-tanda untuk dia reversal. Cuman nggak ideal kalau baru mau beli ya, karena upside-nya juga masih pendek aja nih, lagi sisa 3% 4%, cukupnya sih nggak nyampe atas, ada koreksi ya. Seperti yang sering saya bilang tuh, nekat aja beli di support, jebol support cut aja, seperti itu ya. Seperti ini di September juga kalau beli support kan bisa jualan tuh tipis-tipis, habis itu jebol ya cut loss, mungkin sekali ya udah nggak masalah, sekali cut loss kemungkinan juga ketutup oleh yang 2 kali 3 kali beli sebelumnya ya. Dan kalau cut loss di area 1100 bisa beli di area support 1000 kan udah bisa tuh, bisa ketutup cut loss yang sebelumnya. Seperti itu namanya trading ya, nggak mungkin Bapak Ibu bisa jual sempurna ya, kecuali sabar menunggu. Kalau benar sahamnya yang dipilih, kalau saham seperti HKMU, seperti HYLS atau Yellow kan bahaya tuh, turun terus sahamnya, nggak tahu kapan naik. Kalau Bapak Ibu berharap di saham Big Bang, LQ45 yang berfundamental bagus, nggak masalah, sabarnya peluang besar tetap bisa menghasilkan. Cuman satu kuncinya sabar. Kalau di saham-saham yang volatilitas tinggi, wah itu sangat beresiko ya, seperti HKMU itu sahamnya Yusuf Mansur tuh, real itu kan digoreng habis itu sekarang di 50 lagi ya. Seperti itu ya, sebaiknya hindari lah, jangan mikirin profit besar dulu. Bisa 1% 2% sebulan portofolio Bapak Ibu bertumbuh itu udah bagus. Fokus saja, kalau masih belum terlalu mengerti paham teknikal, fokus saja di saham-saham yang berfundamental bagus ya. Biarpun profitnya tipis-tipis, yang penting uang Bapak Ibu tuh terjaga dan ada dividen juga setiap tahun dibagikan ya. Seperti itu
ya. Jadi seperti itu untuk Bovin bagus nih, cuman nggak ideal kalau baru beli ya. Wait and see aja dulu, tunggu aja. Siapa tahu ada koreksi, dikasih koreksi 1025 itu bisa aja spek buy 1025 1010. Jadi langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sliss yang ditutup terkoreksi 2,06% ke harga 284. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar semaringnya Sliss ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Sliss masih sama gambaran saya, ini dia dalam pembentukan web 5 ya, ada peluang loh. Tapi disclaimer on ya, kuncinya jangan turun lagi dari 280. Dia turun dari 280 ya gagal. Menurut saya gagal untuk sementara. Tapi ada peluang untuk mencoba mantul lagi di 250 240. Tapi saya kalau beli di harga 280 284 ini saya stop loss dulu. Koreksi 3% saya stop loss dulu daripada dibawa ke 250 240 itu terlalu dalam, 10% lebih. Ya sayang, mending cut loss 3% baru beli di bawah seperti itu. Ya, kondisi seperti ini ada peluang untuk dia rebound, ada peluang. Ya, semoga aja digoreng. Kita lihat buying power kuatnya. Nah, kalau dilihat dia itu kan membentuk candle 3 black crow. Memang biasanya kalau di candle daily ada peluang untuk coba rebound, dan ini di candle weekly ya, dan volume perlawanan di 280 cukup kuat. Ya harusnya ada candle hijau lah. Bisa jadi ke 350 tuh. Lumayan kan. Bisa 20% lebih tuh. Kan Sliss ini biasa juga naik tinggi, naik arah, naik 10%, naik 20% itu kan biasa. Jadi menurut saya sih ada peluang untuk Sliss coba rebound Senin atau Selasa. Tapi ini disclaimer on ya. Yang penting bertahan di atas 280. Seperti itu untuk Sliss. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bumi yang ditutup menguat 2,24% ke harga 182. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bongkar semaringnya Bumi ada akumulasi. Ini menarik, peluang besar sih digas lagi nih hari Senin ya, targetnya masih sama, peluang besar bisa ke 200 minimal disentuh Bumi minggu ini. Tapi disclaimer on ya, kalau Bumi sih sudah masuk ya dari 171 168 tuh udah masuk, dan saya bilang tetap hold aja di 182. Cuman mau nawar lagi kemarin di 176 174 nggak dikasih ya, dia naik ya udahlah, nggak bisa average up ya, cuman agak beresiko jadi hold yang lama aja. Jadi targetnya minggu ini Bumi 200, tapi ini disclaimer on ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup terkoreksi 0,56% ke harga 177. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar semaringnya BRMS hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRMS ini konsolidasinya bagus ya. Selama di atas 170 bagus, spek buy aja. Disclaimer on, tapi ya targetnya kemana? 200, uji EMA 200-nya untuk BRMS. EMA 20 di bawah, EMA 60 di atas ya. Ini ke atas. Ini dia kemarin itu konsolidasi aja, ngumpulin tenaga. Dia terus membentuk higher low, higher high kan. Itu menarik tuh. Apalagi besok tembus 180, potensi digas tuh 200 target minggu ini. Tapi kembali lagi disclaimer on, analisa bisa meleset, bisa salah, dan harus punya trading plan ya untuk menghindar resiko kerugian yang lebih dalam. Ya pokoknya kalau nekat ya, tapi disclaimer on, top loss saja di bawah 175 sampai 6%, target profit minimal 13%, risk reward 1:2. Itu menarik untuk BRMS ya. BRMS ini double bottom konfirmasi. Iya, tinggal ini dia mematahkan continuous patternnya ini. Bisa jadi ini kan symmetrical triangle atau bullish pennant atau pattern flag, tinggal break 180 lagi, 182 gas tuh 200 sampai BRMS. Jadi menarik diperhatikan grup Bakri juga minggu ini. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Energa yang ditutup di harga 286 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dia akumulasi ya. Kalau dia bongkar semaringnya Energa hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Energa juga peluangnya ke 300 minggu ini ya. Dia udah di atas 280. Risknya juga kecil tuh. Pokoknya nggak usah pakai EMA 60, EMA 20 ini tutup aja, ganggu psikologis. Pokoknya dia turun lagi dari 280, cut aja ya. Risknya paling 4%. Targetnya 300. Tembus gak? Peluang besar tembus ya. Karena dia kelihatannya dari bulan lalu tuh terus mau bentuk higher high, higher low. Ini menarik nih. Peluang besar bisa tembus, tapi disclaimer on ya. Untuk Energa
Oke, jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa yang ditutup menguat 4,76% ke harga 66. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker samarinnya, Dewa didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Dewa juga masih bagus. Arahnya tetap ke atas karena dia minggu kemarin membentuk higher low, higher high. Targetnya 70 ditembus. Tapi disclaimer on ya. Nah, ini analisa saya waktu itu. Kalau mau spek buy di 62, 61 tuh pokoknya stop loss aja di bawah 58, 57, di bawah hemat 200-nya ini, dan dia udah naik ya, lumayan kan belinya udah 6%. Ada peluang lanjut ya. Kalau grup Bakri main Senin, Dewa Energi itu juga biasanya main karena mereka terapresiasi. Jadi seperti itu. Untuk Dewa, kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus, volume meningkat, candle hijau, peluang besar tembus, tapi disclaimer on. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BNBR yang ditutup di harga 83, menguat 6,41%. Sempat arah tapi kebuka kayaknya ya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semarinnya, BNBR ada akumulasi. Dan BNBR nih kan ada notifikasi khusus ya, tanda kalau di Merae. Jadi arahnya tuh cuman maksimal 10% dan ARB-nya sama 7%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNBR akhirnya break ya. Dan ya seperti yang saya bilang sebelumnya agak beresiko kalau ngambil di 5251 nih, karena kalau dia ARB atau parkir 50, uang Bapak Ibu akan nyangkut lama ya. Dan yang waktu itu saya bilang ya, kalau udah di atas 60 itu baru menarik BNBR, baru aman ya. Jadi kalau kita harus cut loss, ARB juga masih bisa. Nah, dan ternyata dia break ya, habis itu dia arah 10%, habis itu koreksi, nyentuh 60, mantul lagi, dan sampai sekarang 83. Lumayan kan, 30% udah naik dari 60. Jadi seperti itu. Jadi kemana arahnya? 84 akan ditembus. Peluang besar sih tembus Senin, Selasa ya. Dia akan membentuk high barunya semenjak Agustus. Jadi seperti itu, dan sekarang support kuatnya 76. Jebol itu gagal. Dah, tapi kemungkinan besar tetap menjaga BNBR ya. Tetap arahnya ke atas. Dilihat dari weekly-nya, volume juga bagus. Jadi lanjut untuk BNBR. Jadi seperti itu. Untuk BNBR langsung saja ke saham terakhir, ada BP yang ditutup terkoreksi 3,92% ke harga 147. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakar semarinya, BP ada akumulasi dari broker II yang biasa maintain saham-saham repo, dan BP ini adalah salah satu saham repo, akumulasi di 4,3 juta lot. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya ada peluang juga untuk teknikal rebound kembali ke 150. Cuman ya itu tergantung market makernya II atau yang lainnya ya, mereka mau naikin apa enggak, apa cuman di crossing dan bertahan di area ini 140 150 tektok area ini. Itu yang saya nggak terlalu suka kalau trading di saham BP ini ya. Reponya ya kelihatan banget tuh di pergerakannya oleh II dan lainnya ya. Kalau energi lebih menarik, energi nggak terlalu signifikan ya, tetap ada pergerakan, ada sedikit bagus. Kalau BP ini ya tergantung market makernya ya. Tapi kalau mau bagus, kalau kita nggak lihat dia ini repo apa enggaknya, pokoknya kalau dia tembus 153 lagi ada peluang ke atas. Itu ada pola bisa jadi imported and shoulder ya. Cuman mini nih. Break ya targetnya 180. Trend downtrend ditarik dari Agustus 2022 sudah dipatahkan, dia break, retest ya, ini tetap ya. Kalau bisa tutup di atas 153, 155 itu bagus. Ada peluang melanjutkan kenaikan seminggu ini terdekat 170 sampai 180. Seperti itu untuk BP. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.